Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alia, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi pada mata kuliah Telaah Kurikulum Biologi dan IPA yang berjudul Kompetensi Guru dalam Pengembangan Kurikulum. Baiklah, berikut cuplikan videonya. Sebelumnya, kita harus tahu dulu bahwa pendidik atau guru itu harus memiliki 4 kompetensi dasar. Yang pertama, kompetensi profesional. Yang kedua, kompetensi pedagogik. Yang ketiga, kompetensi kepribadian. Dan yang keempat, kompetensi sosial. Baiklah, kita akan membahas satu persatu dari kompetensi tersebut. Langsung saja kita bahas satu persatu dari 4 kompetensi tersebut. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi ini adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang kedua, itu kompetensi profesional. Kompetensi ini adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, itu kompetensi kepribadian. Kompetensi ini adalah kemampuan kepribadian seorang guru yang diperlukan agar menjadi guru yang baik. Kepribadian yang harus dimiliki seorang pendidik atau dalam hal ini adalah guru yang berkepribadian mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, berakhlak mulia, dan dapat menjadi teladan. Selanjutnya yang keempat itu kompetensi sosial. Kompetensi ini adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali, dan masyarakat sekitar. Guru sebagai agen pembelajaran harus memiliki kompetensi pedagogik. Salah satu indikatornya adalah kompetensi guru dalam menyusun dan mengembangkan desain pembelajaran. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru yang berhubungan dengan pengembangan kurikulum ini adalah kompetensi pedagogik, di mana kompetensi tersebut pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Pengembangan kurikulum merupakan salah satu aspek dari kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh guru. Guru harus mampu menyusun silabus sesuai dengan tujuan terpenting kurikulum dan menggunakan RPP sesuai dengan tujuan dan lingkungan pembelajaran. Guru mampu memilih, menyusun, dan menata materi pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian, hal-hal yang dapat dilakukan oleh guru dalam pengembangan kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru dapat menyusun silabus sesuai dengan kurikulum. Yang kedua, guru merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan silabus untuk membahas materi ajar tertentu agar peserta didik dapat mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan. Dan yang ketiga, guru mengikuti urutan materi pembelajaran dengan memperhatikan tujuan pembelajaran. Yang keempat, guru memilih materi pelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, yang tepat dan mutakhir, sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik, dapat dilaksanakan di kelas dan sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik. Selanjutnya, peranan guru yang berhubungan dengan kompetensi pedagogi guru dalam pengembangan kurikulum. Nah, peranan guru yang berhubungan dengan kompetensi pedagogi guru ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, yang bersifat sentralisasi. Yang kedua, bersifat desentralisasi. Yang ketiga, bersifat sentral-desentral.
Peranan guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat sentralisasi. Dalam kurikulum yang bersifat sentralisasi, guru tidak mempunyai peranan dalam perancangan mengevaluasi kurikulum yang bersifat makro. Mereka lebih berperan dalam kurikulum mikro. Kurikulum makro disusun oleh tim atau komisi khusus yang terdiri atas para ahli. Penyusunan kurikulum mikro dijabarkan dari kurikulum makro. Guru menyusun kurikulum dalam bidangnya untuk jangka waktu 1 tahun, 1 semester, 1 catur bulan, beberapa minggu, atau beberapa hari saja. Menjadi tugas gurulah menyusun dan merumuskan tujuan yang tepat, memilih dan menyusun bahan pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan tahap perkembangan anak, memiliki metode dan media mengajar yang bervariasi, serta menyusun program dan alat evaluasi yang tepat. Suatu kurikulum yang tersusun secara sistematis dan rinci akan sangat memudahkan guru dalam implementasinya. Selanjutnya, peranan guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat desentralisasi. Kurikulum desentralisasi disusun oleh sekolah ataupun kelompok sekolah tertentu dalam suatu wilayah atau daerah. Kurikulum ini diperuntukkan bagi suatu sekolah atau lingkungan wilayah tertentu. Pengembangan kurikulum semacam ini didasarkan atas karakteristik kebutuhan pengembangan daerah serta kemampuan sekolah. Dengan demikian, kurikulum terutama isinya sangat beragam. Setiap sekolah atau wilayah mempunyai kurikulum sendiri, tetapi kurikulum ini cukup realistis. Dalam kurikulum yang dikelola secara desentralisasi, peranan guru dalam pengembangan kurikulum lebih besar dibandingkan yang dikelola secara sentralisasi. Guru-guru turut berpartisipasi bukan hanya dalam penjabaran kurikulum induk ke dalam program tahunan, semester, caturulan, atau satuan pelajaran, tetapi juga di dalam menyusun kurikulum yang menyeluruh untuk sekolahnya. Guru-guru turut memberi andil dalam merumuskan setiap komponen dan unsur dari kurikulum. Dan yang ketiga, peranan guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat sentral-desentral. Pengembangan kurikulum ini bertujuan untuk mengatasi kedua bentuk kurikulum tersebut. Bentuk campuran antara keduanya bisa digunakan, yaitu bentuk sentral-desentral. Pengembangan kurikulum yang bersifat sentral-desentral ini merupakan bentuk campuran dari kedua pengembangan kurikulum tersebut, yaitu sentralisasi dan desentralisasi, di mana pada pengembangan kurikulum ini guru dapat berperan dalam keduanya, yaitu bentuk campuran dari keduanya. Kemudian, karena tugas guru sehari-hari terkait dengan pelaksanaan kurikulum di sekolah, maka peran guru dalam pengembangan kurikulum di sekolah yaitu terdiri dari dua. Yang pertama, guru sebagai pemberi pertimbangan, dan yang kedua, guru sebagai pelaksana pengembangan kurikulum di sekolah. Berdasarkan jurnal yang telah saya analisis, dapat diambil beberapa poin yang berkaitan dengan materi yang pada saat ini sedang dibahas, yaitu dalam kurikulum 2013, guru berperan sebagai fasilitator. Karena hal tersebut, maka para guru di MTS Hidayatul Muqtadiin berusaha memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Dalam pelaksanaan kurikulum 2013, semua guru di MTS Hidayatul Muqtadiin Malang selaku pembimbing di dalam sekolah selalu bersama-sama untuk memajukan pendidikan, dan semua guru berusaha menambah pengetahuan dan pemahamannya tentang kurikulum dengan sering mengikuti pelatihan-pelatihan. Dalam praktiknya, guru merupakan ujung tombak pengembang kurikulum sekaligus pelaksana kurikulum di lapangan. Guru juga sebagai faktor kunci dalam keberhasilan suatu kurikulum. Guru dalam pelaksanaan dan pengembangan kurikulum harus memiliki 4 kompetensi dasar. Yang pertama, kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial secara seimbang dan terpadu. Guru memiliki peran utama dan pertama, baik sebagai pendidik, pembimbing, pengajar, pelatih, pelaksana, maupun inovator kurikulum.
Sebagai pengembang kurikulum, peran guru sangatlah penting. Para pendidik dituntut untuk lebih menguasai banyak metode dan teknik-teknik dalam mengajar, dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih berkembang lagi dan berpusat pada siswa. Sekian pemaparan materi tentang kompetensi guru dalam pengembangan kurikulum. Semoga apa yang telah saya jelaskan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.